Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada para ikhwan dan akhwat yang telah bergabung dalam grup WhatsApp dakwah ini, saya ucapkan marhaban bikum, marhaban bitullabil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu sekalian. Ahlan wa sahlan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita terus berlanjut dalam grup WA yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para ikhwan dan akhwat untuk memperhatikan bahwasanya ilmu adalah ibadah, ya. Jadi ketika masuk dalam grup ini, ya, niatkan memang menuntut ilmu adalah ibadah, ya. Sebagaimana kalau kita baca Quran kita merasa sedang beribadah kepada Allah, kalau kita sedang sholat kita merasa sedang beribadah kepada Allah, kalau kita sedang puasa kita merasa sedang beribadah kepada Allah, maka tatkala kita menuntut ilmu hendaknya kita merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan ilmu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah buat dia faqih tentang agama. Oleh karenanya, kalau orang cinta dengan ilmu, tanda bahwasanya Allah mencintainya, Allah menghendaki kebaikan baginya. Maka Allah membuat dia cinta kepada ilmu, Allah membuat dia sabar dalam menuntut ilmu, Allah membuat dia betah dalam majelis ilmu. Ini tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan baginya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini dalil bahwasanya ilmu adalah jalan termudah untuk meraih surga. Ya, banyak jalan menuju surga, ya. Tetapi jalan yang tercepat kata sebagian ulama untuk meraih surga adalah menuntut ilmu. Kenapa bisa demikian? Karena dengan ilmu akan terbuka wacana-wacana tentang amal saleh, tentang hal-hal yang diharamkan untuk dijauhi, ya. Dan ilmu sendiri itu adalah merupakan ibadah yang mengantarkan kepada surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganggap ilmu adalah jihad. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah kau taat kepada orang-orang kafir wahai Muhammad, dan berjihadlah melawan mereka bihi, itu bil Quran, jihad dan kabira, dengan jihad yang besar. Ayat ini turun ketika masih di fase Mekah, ya, di mana Nabi SAW belum diwajibkan untuk berjihad dengan pedang, tapi Allah menyuruh Nabi berjihad dengan Al-Quran itu dengan ilmu. Sama ketika Allah menyuruh berjihad melawan orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin." Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan melawan orang-orang munafik. Kita tahu namanya orang munafik tidak boleh dibunuh karena KTP-nya Islam. Terus bagaimana berjihad lawan orang munafik? Itu dengan ilmu, membantah syubhat-syubhat mereka, membantah kerancuan pemikiran mereka. Jadi Allah menyatakan bahwasanya ilmu adalah salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat sekarang, di zaman sekarang, bagaimana Islam tersebar bukan dengan pedang, tapi Islam tersebar dengan ilmu. Banyak dai, banyak kaum muslimin, ya, di negara-negara kafir sana yang terus menyampaikan Islam dengan ilmu, membantah syubhat-syubhat, sehingga penyebaran Islam tidak bisa dibendung. Semakin tersebar di mana-mana, negara-negara non muslim setiap hari orang masuk Islam, ya. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya ilmu adalah jihad. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan jihad dengan ilmu dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk seluruhnya pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Harus ada dari setiap sekelompok orang yang tafaqquh fid din, menuntut ilmu. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar memberi peringatan kepada kaumnya jika kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka waspada. Di sini Allah menyatakan tidak pantas semua orang-orang beriman untuk berjihad. Harus ada sebagian untuk ilmu. Maka perlu jihad dengan pedang dan perlu jihad dengan lisan. Ya, Allah menggandengkan jihad dengan pedang dengan menuntut ilmu. Ini yang menunjukkan tentang agungnya menuntut ilmu. Di antara dalil bahwasanya ilmu adalah ibadah, ya, Allah Subhanahu wa taala menamakan ilmu dengan zikir. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kata Allah, bertanyalah kepada ahlu zikir, yaitu orang-orang yang suka berzikir. Maksudnya di sini bukan orang tukang berzikir, tapi maksudnya orang berilmu. Allah menamakan ilmu dengan zikir karena tempat bertanya kita kepada para ulama. Allah menamakan para ulama dengan ahlu zikir. Kenapa? Karena nuntut ilmu itu sendiri
kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita pelajari, tauhid, kita sedang mengingat Allah. Ilmu fikih kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentang adab kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita pelajari di agama Allah, kita sedang mengingat Allah. Maka menuntut ilmu adalah zikir, zikrullah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika telah dikumandangkan azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Menuju zikrullah. Apa yang dimaksud zikrullah? Para ulama rata-rata mengatakan maksudnya adalah khutbatul Jum'ah, khutbah Jumat. Khutbah Jumat dikatakan oleh Allah zikrullah, bukan salatnya dalam ayat ini, tapi Allah sedang berbicara tentang khutbatul Jumat. Kenapa khutbah Jumat isinya ilmu? Mendengarkan ilmu berarti sedang zikrullah, sedang zikrullah. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah ibadah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang berilmu tinggi derajatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, ya. Jadi orang yang beriman diangkat derajatnya, orang berilmu diangkat beberapa derajat di atas orang yang beriman. Dan tidak mungkin seorang diangkat derajatnya kecuali dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu agung, ya. Makanya Nabi tidak pernah disuruh oleh Allah untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bahagia antum semangat untuk masuk dalam grup WA. Semoga semangat ini terus dipertahankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hati kita untuk terus semangat untuk ilmu. Karena ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadah yang agung, ibadah yang memudahkan kita untuk meraih surga. Jadi kita ketika menuntut ilmu, kita hadirkan dalam diri kita, saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua yang saya ingatkan kepada ikhwan akhwat para thalabul ilm yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Ini perkara penting karena niat punya pengaruh besar dalam gerak langkah kita. Kalau niat kita benar, insya-Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita salah, maka akan sulit bagi kita menempuh jalan menuntut ilmu. Kalaupun kita berhasil menuntut ilmu, tapi kalau niatnya salah, maka tidak berkah, ya. Maka tidak berkah. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, siapa menuntut ilmu ternyata ilmunya tidak menambah ketakwaannya, ya. Ilmunya tidak membuat dia semakin semangat beramal saleh, famadkhul, berarti niatnya terkontaminasi. Ada masalah dengan niatnya, ya. Ada masalah dengan niatnya. Oleh karenanya perlu kita perbaiki niat kita ketika menuntut ilmu. Yang pertama adalah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menuntut ilmu bukan untuk bangga-banggaan masuk dalam grup WA ini, ya. Ini sesuatu yang bukan untuk dibangga-banggakan, tapi kita sama-sama bekerja sama, baik saya sebagai pemateri maupun antum dan antuna sebagai pendengar, agar kita sama-sama bisa masuk surga. Bukan untuk hal dibangga-banggakan, bahwasanya jumlah grupnya banyak atau yang lainnya, bukan itu, ya. Niat kita perbaiki, kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meraih pujian atau sanjungan atau pengakuan dari yang lainnya. Yang kedua di antara yang perlu kita perhatikan tentang masalah niat, yaitu kita niatkan untuk ilmu untuk diamalkan. Ini sangat penting, ya, karena sebagian orang untuk ilmu hanya untuk menambah wawasan, pengetahuan, ingin tahu, nambah wawasan, ya, apalagi dalam rangka untuk bisa berdiskusi, berdebat, ya, agar orang mengakui dia punya ilmu, ya, dan yang lainnya. Ini niat-niat yang salah. Nuntut ilmu adalah untuk diamalkan, ya. Bahkan sebagian ulama, ya, menyatakan bahwasanya ilmu itu baru dikatakan berfaedah jika membuahkan hasil. Hasilnya adalah amalan, ya. Maka dikatakan, buat apa ada pohon tanpa buah? Pohon itu ditunggu buahnya. Maka sama dengan ilmu. Ilmu itu yang dibutuhkan adalah pengamalannya. Pengamalan bisa dalam dua hal, pengamalan hati yaitu akidah yang benar, dan pengamalan amal jawarih, anggota tubuh dengan ibadah. Maka ilmu harus ada buktinya. Karenanya kita tatkala belajar, kita niatkan untuk menuntut ilmu. Dahulu para salafus saleh, para sahabat, mereka mempelajari surat Al-Baqarah dengan perlahan. Kenapa? Karena disertai dengan pengamalan dari isi surat Al-Baqarah tersebut. Oleh karena kalau ada seorang sudah selesai surat Al-Baqarah, berarti dia sudah banyak amalannya. Nah, saya berharap kepada diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwan dan akhwat, kita bukan hanya sebagai orang yang cerdas dalam menangkap ilmu, tapi kita berusaha menjadi orang yang cerdas dalam menerapkan ilmu, ya. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu
akan membelamu pada hari kiamat kala atau akan malah menyerangmu. Itu Al-Quran jika kita amalkan akan memberi syafaat bagi kita, membela kita. Tapi kalau tidak kita amalkan, hanya sebagai wawasan, bahkan kita bertentangan dengan ilmu yang kita miliki, maka akan menjadi bumerang yang menyerang kita pada hari kiamat kelak. Di antara niatnya juga yang harus diperhatikan adalah kita nuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain, ya. Sebagaimana Imam Ahmad pernah ditanya tentang ilmu, Imam Ahmad berkata, al ilmu la ya'diluhu syai' idza khalasatun niyyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Artinya dia adalah ibadah yang sangat agung jika niat ikhlas. Maka ditanya, ya Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, bagaimana mengikhlaskan niat? Imam Ahmad berkata, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seorang menuntut ilmu dengan niat untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, karena itu kita ini penuh dengan kejahilan dan kita asalnya dilahirkan dengan kejahilan. Maka kejahilan kita angkat sedikit demi sedikit, dan juga meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain, ya. Nah, ini tentunya sangat penting bagi para dai. Mereka menuntut ilmu dalam rangka berniat mengangkat kejahilan dari masyarakat. Tapi kalau seperti antum dan antuna, yang paling tidak berniat, kalau saya punya ilmu, saya akan juga mengajarkan kepada orang terdekat saya, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Ya paling tidak yang paling utama adalah mengangkat kejahilan dari diri kita dan mengangkat kejahilan dari orang-orang terdekat kita. Jadi bukan untuk menjadikan diri kita tinggi, ya, menjadi kita pusat perhatian, sebagaimana Nabi mengingatkan bahwasanya orang menuntut ilmu liyasrifa bihi wujuhan nas, agar orang-orang memperhatikan dia, orang-orang melirik dia supaya jadi pusat perhatian, orang-orang mengakui. Itu adalah niat-niat yang buruk. Tapi kita menuntut ilmu agar kejahilan kita, kebodohan kita berkurang sedikit demi sedikit, dan juga kalau bisa kita beri manfaat kepada orang-orang sekitar kita. Jadi semoga ikhwan dan akhwat terus semangat menuntut ilmu. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ingin menuntut ilmu, dia rela berjalan meskipun berkilo-kilo, puluhan kilo, bahkan bertahun-tahun, yang penting dia bisa bertemu dengan Nabi Khadir untuk menuntut ilmu darinya, ya. Demikian, inilah 2 poin yang saya sampaikan yang pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk pada materi tentang silsilah amalan hati. Semoga ikhwan dan akhwat selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.